aura perbedaan antara Jumat Kliwon dengan hari-hari biasa itu apakah ada semacam perbedaan gitu Mbak? Tergantung orangnya. Oh, Jadi tergantung orangnya. Jadi kalau orang itu memang sudah terbiasa setiap Jumat Kliwon itu membuat acara untuk hal-hal tertentu mistik, mistik, ya akhirnya jadi keramat. Tapi kalau oh, orangnya dianggap biasa ya tidak ada apa-apa. Gitu. oh Jadi karena gitu. memang pada dasarnya semua itu sama. Cuma yang bikin beda itu karena orang itu menganggap beda. Gitu loh. Oh Jadi gitu. intinya itu semua yang dianggap ada akan jadi ada. Kalau dianggap tidak ada, ya jadi tidak ada. Kan gitu. Oh gitu. Berarti muncul tidaknya keadaan mistik itu tadi bergantung keyakinan gitu lebih Tergantung ke. keyakinan Oh masing-masing. iya iya. Kalau itu keyakinannya penuh maka dianya akan muncul ya. Iya. Oke. Terus reaksi awal ketika saat memang mistik itu terjadi atau muncul itu biasanya di gejala atau tanda-tandanya seperti apa, Mbak? Gini mas ya, jadi reaksi awal ada unsur negatif dan unsur positif. Jadi tergantung dari keyakinan pertama itu. Jadi niatnya hati. Oh Kalau gitu. niatnya itu hati itu sudah jelek, secara otomatis reaksi yang muncul juga mistik-mistik yang jelek. Oh Jadi iya. seperti kita melihat api. Ya, di dalam api itu kan banyak program. Ada program di WhatsApp, ada program YouTube, ada program macam-macam ya, ada program Facebook kan gitu. Nah, nicknya hati itu kemana? Ada program porno juga kan gitu. Nicknya hati itu kemana? Oh Nah, gitu. cuma kalau HP itu kan pakai tempel tangan des, WA yang munculnya WA. Tapi kalau dari spiritual cukup di hati saja, cukup nick munculnya kemana ya itu. Jadi baik jeleknya tergantung dari diri kita sendiri. Oh gitu, Mbak ya. Iya. Iya ya. Terus untuk istilahnya apa ya? Kelanjutan setelah kita mengetahui hal mistik, setelah kita juga mengupayakan untuk bisa istilahnya punya hal mistik berada pada diri kita, pada tubuh kita, itu kelanjutannya dipakai untuk apa gitu. Ya kembali ke orangnya masing-masing Pak. Oh Jadi iya. kembali ke orangnya masing-masing. Cuma kalau mistik itu unsur-unsurnya itu positif, itu biasanya orangnya itu bisa sumelek, Oh bisa gitu. lebih tentram, bisa lebih damai. Tapi kalau begitu masuk kok unsur itu negatif, biasanya itu orangnya itu gampang emosi, mudah apa itu kayak, jadi tergantung orangnya. Kalau dia itu kesenangannya dunia, keserakannya akan lebih muncul. Oh Kalau iya. dia itu kesenangannya wanita, maka dia itu akan mencari wanita lebih muncul. Jadi semangatnya untuk mencari wanita itu lebih muncul. Gitu. Tapi kalau untuk unsur-unsur positif, biasanya orang itu lebih damai. Jadi bisa menakut noroso nih. Jadi kayak daftar untuk kejelekan itu mau hilang dengan sendirinya. Oh gitu gitu Jadi ya. tertutup oleh unsur positif. Oh gitu. Iya iya. Jadi kita itu harus membedakan, bisa membedakan ini unsur positif atau negatif. Terus Kan biasanya ciri khusus orang yang istilahnya dalam tubuh atau jiwanya itu sudah terkolaborasi dengan mistik-mistik seperti itu apa Pak? Yang bisa kita ketahui sebagai orang awam itu? gini ya, Kita mengetahui kalau orang tersebut ada hal mistik di dalam jiwanya gitu. ini. Jadi ciri-ciri orang kesetanan. Nah, orang kerasukan setan, kerasukan makhluk yang tidak baik itu gini. Satu, mereka itu kalau sedang sedih, itu sedihnya double sampai 7 kali. Jadi sangat sedih. Walaupun masalahnya itu sepele. Kalau sedang senang sesuatu, senangnya itu double 7 kali. Mungkin minta ya anak sampai sawenang sampai lupa sekali. Itu berarti sudah kemasukan. Kalau apa itu lagi emosi. Nah, kalau lagi emosi juga emosinya nggak bisa ditahan sampai double 7 kali. Berarti nggak lihat situasi nanti sampah mah contoh. Nah, dulu kan sering ada orang tua marah sama anaknya sampai kepau, sampai babak belur. Ya kan
Jadi nggak peduli hukum, nggak peduli apa itu, ini nanti anaknya jadi apa, nggak peduli. Oh gitu. Karena apa? Ya, Karena sudah nggak sadar, sudah kemasukan tadi. Gitu. ya. Terus lagi ini biasanya kalau mistik selalu dikonotasikan dengan tempat-tempat berkeramat atau lebih-lebih pada kegelapan, Mbak. Ini sebenarnya bagaimana penjelasannya? Gini aja, jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang unsur mistiknya itu sangat besar. Ada. Jadi di sini ini ada tempat-tempat tertentu, tempat yang unsur positifnya besar dan unsur negatifnya besar. Itu ada. Nah, biasanya di tempat-tempat yang sering dibuat ngaji, istighosah bersama, kayak di Ampel, kayak di apa itu Mekah, kayak di mana itu tempat kewalian-kewalian itu di masjid, itu kan selalu dibuatnya secara otomatis membentuk unsur positif. Jadi suara rasa, makanya orang wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah ngaji itu sebenarnya membentuk suara rasa, membentuk unsur positif ke alam itu, ke daerah itu. Akhirnya bagaimana yang dirasakan? Akhirnya orang masuk ke situ jebret, dia itu langsung ada ketentraman, kedamaian. Jadi buat militan itu juga nyaman. Tapi kalau unsur itu di tempat itu apa itu keramatnya banyak negatifnya, biasanya itu ke situ itu gimana ya? Kayak kita ngaji tuh mau malas. Oh Nah, gitu. gitu kita kayak mau kayak ngaji atau pengakuan hal positif itu kayak malas. Ada daya tarik kayak malas gitu. Jadi kalau tempat-tempat yang mistiknya itu negatif, ya yang cocok ya orang-orang yang unsurnya juga negatif. Ya seneng karena apa satu unsur. Kalau unsurnya berbeda ya jelas bertentangan. Oh. Makanya kan banyak kadang-kadang orang itu sudah di masjid, sudah tidurnya di masjid, sudah tiap hari ya lewat situ. Kenapa kok naik kok sulit? Naik ke masjidnya aja sulit. Oh tinggal sembahyang semua gratis. Yeah. Kok kamu malas? Ya karena memang unsur negatifnya itu sangat besar. Jadi gitu untuk ya. diajak sholat itu nggak bisa. Tapi gini mas, semua itu ada solusi. Semua itu ada solusi. Solusinya itu satu. Makanya di sini itu kalau dalam Islam itu kan ada ilmu wajib. Tapi dipaksa, wajib sholat. Ya kayak anak kecil kan dipaksa, harus mandi. Yang enak siapa? Karena anaknya sendiri, kita nggak ada untung orang. Kamu harus sekolah, wajib sekolah. Kita tuh nggak untung, orang yang diuntungkan di situ. Begitu juga dengan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya pangeran tuh nggak untung sama sholat. Yang diuntungkan dalam sendiri. Jadi habis sholat ada kedamaian, ada ketentraman, kan gitu. Jadi kadang-kadang orang itu tidak sadar merasa dipaksa. Padahal itu untuk orangnya sendiri. Jadi gini. Kadang-kadang orang ngenyang ya. Jadi wah terlalu banyak aturan gini orang-orang. Padahal aturan-aturan itu tujuannya adalah untuk memuliakan orangnya sendiri. Jadi nggak ada. Jadi kan kita itu kalau sering-sering nyawi jinang oleh pangeran ya dalam bentuk kalau bilang dalam sholat itu kan secara otomatis unsur-unsur negatif kan hilang dengan sendiri. Makanya diwajibkan. Tapi ya sebenarnya itu tidak wajib, tapi harus dengan kesadaran sendiri. Tapi karena orang itu disuruh dengan kesadaran sendiri, sulit akhirnya kena ilmu wajib. Oh gitu mbak ya. Iya. Ya contoh terkecil gini aja di jalan raya. Di jalan raya ada lampu merah. Itu kan wajib berhenti, ya toh? Tapi pada saat seumpama nggak ada ilmu wajib dengan kesadarannya, nggak ada apa itu hukumannya, ya pasti banyak pelanggar. Padahal untuk siapa itu sebenarnya? Kan untuk pengguna itu sendiri yang untung. Oh iya mbak. Jadi kalau yang bikin aturan nggak ada untungnya sebenarnya. Yang diatur itu supaya ada keuntungan. Oh iya. Berarti ini saya simpulkan sesuatu yang mistik itu berunsur-unsur bila itu positif
maka itu dihasilkan dari aktivitas atau orang-orang sekitar kita yang positif, dan kalaupun itu negatif dihasilkan juga dari sekitar kita baik lingkungan ya, juga akan menjadi negatif. Ya, sekian wawancara eksklusif saya face to face dengan Mbah Ki Gondrong Mukti ya, dan semoga bisa diresapi, bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk biar kemudian dapat video-video saya atau vlog-vlog saya di channel selanjutnya. Sekian, selamat siang.